Terima kasih buat tim Praise and Worship yang pagi hari ini sudah melayani kita, semua tim pelayanan yang ada di pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan saya ingin menyapa saudara-saudara Jemaat GKI Mawar Sharon yang menonton secara online juga dan juga pendengar radio siaran Iktus. Selamat tahun baru 2023. Amin. Selamat tahun baru 2023 dan saya percaya di tahun 2023 ini kita mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya ingin mengawali tahun ini dengan sebuah tema yaitu Vision Upgrade, atau bagaimana kita ini memperbaiki atau upgrade cara kita melihat. Vision Upgrade. Mari kita sama-sama buka di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 dan 23, ini merupakan ayat kunci kita dan kita akan belajar firman Tuhan dari sini. Buka hati Anda lebar-lebar, izinkan Tuhan berbicara pada pagi hari ini. Amin. Siap? Mari perhatikan sama-sama, dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh, sama-sama katakan seluruh tubuhmu. Berikutnya, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Betapa gelapnya kegelapan itu. Mari kita renungkan dua ayat ini pagi hari ini dan sepanjang bulan ini tahun 2023, di mana orang berkata tahun 2023 adalah prediksinya adalah tahun yang sulit, tahun menjelang pemilu, orang ada yang bilang gitu, tahun krisis setelah pandemi. Banyak orang berteori, pasang konten di YouTube, ya banyak bikin teori-teori. Tapi pagi hari ini kita mau belajar apa kata firman Tuhan. Amin. Karena pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah topik, yaitu saya kasih judul ganti kacamata. Sama-sama coba bilang ke sebelahnya, ganti kacamata. Buat yang nggak pakai kacamata, bilang saya nggak pakai kacamata gitu ya. Nah, saudara, pada waktu saya merenungkan ini, kacamata yang saya maksud itu bukan kacamata secara fisik yang kebetulan pagi hari ini saya juga pakai. Tetapi seperti yang ayat yang kita baca, kacamata yang saya maksudkan adalah persepsi atau cara kita memandang sesuatu. Itu yang saya maksud dengan kacamata. Jadi baik Anda yang pakai kacamata pagi hari ini, maupun yang tidak pakai kacamata, firman Tuhan hari ini masih berlaku ya. Sama-sama katakan, ganti kacamata. Jangan lupa, ganti kacamata, walaupun Anda tidak pakai kacamata. Kenapa ganti kacamata? Karena yang kita sebut sebagai fakta, saya ulangi, yang kita sebut sebagai fakta atau kenyataan, itu seringkali adalah persepsi kita terhadap fakta atau kenyataan. Saya ulangi sekali lagi, pelan-pelan. Yang kita sebut sebagai fakta atau kenyataan seringkali adalah persepsi terhadap fakta atau kenyataan. Ada sebuah ayat yang menarik saya ingin kita perhatikan dalam Pengkhotbah 2 ayat 14. Dikatakan begini, mata orang berhikmat ada di kepalanya. Emang yang nggak berhikmat di mana? Lucu ya. Sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Saya sedikit bedah ya, tolong ayatnya terus ditampilkan. Dikatakan mata orang berhikmat ada di mana?
Bukan di sini, tapi ada di kepala. Ya, mata ada di kepala enggak? Ada. Dikatakan mata orang berhikmat ada di kepalanya. Sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Kalau orang bodoh berjalan dalam kegelapan, pertanyaannya matanya ada di mana? Ya kan? Kita menjadi pertanyaan. Tetapi aku tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Nah, ini saya harus sedikit lihat bahasa aslinya untuk menerjemahkan. Sebetulnya yang lebih tepat diterjemahkan adalah, tetapi aku tahu bahwa yang mereka alami itu sebetulnya sama. Kejadian yang mereka alami itu dua-duanya sama. Baik orang berhikmat dan orang bodoh mengalami hal yang sama. Tahun 2023 ada yang sama-sama kebanjiran. Yang berhikmat kebanjiran, yang bodoh juga kebanjiran. Yang berhikmat ngalami longsor, yang bodoh juga ngalami longsor. Peristiwanya sama. Tetapi dikatakan mata orang berhikmat ada di kepalanya. Sedangkan orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Lucu ya? Fakta, kenyataan yang sama, tetapi dua sudut pandang yang berbeda. Bapak Ibu, kalau Anda melihat gambar yang pertama ini dua orang menurut Anda yang benar yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri atau yang kanan yang benar? Yang benar yang mana? Kok pagi-pagi kok sudah ditanyain ya, baru bangun gitu ya. Pagi hari ini saya mau kita betul-betul segar untuk menerima pewahyuan dari Tuhan. Yang kiri apa yang kanan? Ada yang bilang kiri? Ada yang bilang kanan? Oh, enggak ada. Terus yang jawabannya apa? Apa? Sama-sama benar, dua-dua benar. Beri tepuk tangan buat kita pagi hari ini sama-sama. Bilang terima kasih sudah sadar pagi hari ini ya. Coba bilang ke kanan kiri ya, terima kasih sudah sadar pagi hari ini. Nah saudara, tidak peduli mau berapa lama berargumentasi, mereka dua-duanya benar. Tergantung dari sudut pandang yang mana. Coba gambar yang kedua ini, menurut saudara sekarang, gambar kedua. Oke, berapa menurut saudara, 3 atau 4? Berapa yang bilang 4? Berapa yang bilang 3? Berapa yang tidak bisa buat keputusan? 3 atau 4? 4 atau 3? 3 atau 4? 4 atau 3? Siapa yang bilang saya makin bingung? Oke, yang ketawa berarti bilang saya sangat bingung gitu ya. Tergantung lihatnya dari mana ya, dari kiri atau kanan gitu ya ternyata ya. Jadi inilah yang namanya persepsi atau namanya kacamata. Betul? Jadi kejadiannya sama, faktanya sama, ngelihatnya beda banget, interpretasinya beda banget. Jadi keputusan yang kita ambil beda banget. Seorang yang namanya Helen Keller, itu orang yang luar biasa. Dia seorang wanita pertama tunanetra yang lulus universitas untuk studi S1 di bidang bisnis di Amerika. Bagaimana seorang tunanetra bisa lulus? Itu perjuangan yang luar biasa. Tetapi yang saya percaya adalah dia mampu untuk mengalahkan keterbatasan yang dia miliki. Setuju enggak? Kalau orang tunanetra bisa kuliah sampai lulus itu tuh buat saya sesuatu yang luar biasa. Tapi dia mengatakan sesuatu yang menarik. Dia berkata gini, the most pathetic person in the world is someone who has sight but has no vision. Orang yang paling malang, ya kalau sebetulnya diterjemahkan lebih literal, orang yang paling puaya
gitu ya. Adalah orang yang punya penglihatan secara fisik, tetapi tidak punya visi atau tujuan dalam hidupnya. Tidak bisa melihat ke masa depan. Jadi bukan ngomongin soal penglihatan secara fisik pagi hari ini, kita bersyukur sama-sama kita punya indera penglihatan. Amin. Amin. Coba lihat ke kanan kirinya memastikan. Ya, masih bisa toh? Masih bisa melihat kan? Puji Tuhan loh. Ya. Kalau boleh disuruh milih, saudara, antara 5 panca indera. Apa aja? Penglihatan, penciuman, bisa bantu saya? Pendengaran, apalagi? Perasa, terus apalagi ya? Satu lagi ya? Raba ya? Hilang gitu, yang mana yang paling terakhir Anda akan pertahankan? Pernah berpikir begitu? Dari semua itu, mana yang paling Anda pertahankan kalau misalnya harus hilang 4? Saya rasa banyak orang akan berkata penglihatan. Penglihatan paling penting. Namun menarik bahwa ternyata yang lebih penting dari penglihatan secara fisik menurut seorang Helen Keller adalah namanya visi atau kemampuan untuk melihat. Kemampuan untuk melihat itu kira-kira kayak begini. Pada waktu, coba Anda tutup mata sebentar. Pada waktu saya bilang tahun 2023, gambar apa yang keluar dalam pikiran Anda? Gambar yang menakutkan, gambar yang mengkhawatirkan, gambar yang menarik, gambar yang exciting, gambar apa yang keluar? Nah, silakan buka mata. Itu namanya visi. Itu namanya visi. Jadi hati-hati dengan apa yang kita percayai. Apa yang kita muncul, gambar yang muncul itu. Karena itu akan menentukan pikiran dan perasaan kita. Kalau apa yang kita percaya tentang tahun 2023 adalah tahun yang suram, selama tahun ini kita akan selalu perasaan kita deg-degan, kapan kenanya, betul kan? Hati-hati dengan pikiran dan perasaan kita, karena mereka akan menentukan ucapan, keputusan, dan tindakan kita. Jadi yang pertama tadi, hati-hati dengan apa yang kita percayai, karena apa yang kita percaya akan keluar di pikiran, di perasaan kita. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan, karena itu akan menentukan keputusan, ucapan, dan tindakan kita. Yang berikutnya, hati-hati dengan ucapan dan tindakan kita, karena mereka yang menentukan masa depan kita. Tahun 2023 dan tahun-tahun ke depan, saya percaya kita semua ingin masa depan yang lebih baik. Amin. Oleh karena itu, hati-hati dengan apa yang kita percayai. Hati-hati dengan apa yang muncul di dalam pikiran kita pada saat kita tutup mata. Pastor Yossi Karol mengatakan bahwa Tuhan mempercayakan masa depan kita dalam bentuk benih, dalam mimpi, dalam pikiran dan imajinasi. Ya, suatu kali saya punya tebak-tebakan pertanyaan ya, apa yang ada di depan kita tetapi kita tidak pernah bisa lihat? Ada yang tahu jawabannya? Apa yang selalu ada di depan kita tetapi kita tidak pernah lihat? Ada yang tahu? Apa? Ada yang jawab kayak di depan sana. Apa? Masa depan, betul. Selalu ada di depan tapi kita tidak pernah bisa lihat. Namanya masa depan. Nah, masa depan itu selalu Tuhan berikan di dalam bentuk benih. Benih artinya sesuatu yang belum termanifestasi secara penuh. Ya, kalau kita lihat pohon semangka, kita bisa tahu, oh ini pohon semangka. Tapi kalau kita lihat biji semangka, dan kita belum pernah lihat pohonnya, kita tidak tahu ini pohon apa. Bisa nangkap ya. Kalau kita belum pernah lihat pohon jeruk, cuman kita lihat biji jeruknya, kita cuman bisa menebak-nebak ini kira-kira akan jadi seperti apa. Jadi yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, masa depan kita, selalu di dalam bentuk benih. Sesuatu yang belum terrealisasi.
masih di dalam skala paling kecil. Dan skala paling kecil itu di dalam bentuk mimpi, di dalam bentuk pikiran dan imajinasi. Jadi Tuhan itu selalu memberikan kepada manusia daya untuk berpikir ke depan, mimpi, masa depan, imajinasi. Mari kita sama-sama buka di dalam Kejadian pasal yang ke-15, ayat 1 sampai yang ke-6. Ini cara Tuhan bekerja. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, bukan pendengaran. Ya, perhatikan, dalam suatu penglihatan. Tapi di dalam penglihatan itu ada apa? Suara. Menarik ya. Ke dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Menarik ya, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu pendengaran, kan bisa kan? Tapi dengan jelas dikatakan suatu penglihatan. Kenapa? Pada waktu kita mendengar sesuatu, kita membayangkan sesuatu, betul enggak? Akulah perisaimu. Kalau Anda dengar perisaimu yang dibayangkan apa? Ya perisai, ya kan? Upahmu akan sangat besar. Sekali lagi gambar yang ada di dalam pikiran. Imajinasi yang muncul. Ayat yang kedua. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saya mau tanya, pada waktu Abraham ngomel sama Tuhan, itu sebuah fakta atau sebuah dongeng? Yang Abraham barusan katakan dalam 2 ayat yang kita baca, itu sebuah fakta atau bukan? Halo? Sebuah fakta apa belum? Bukan. Dia tidak punya anak, itu fakta bukan? Dan yang akan mewarisi rumahnya itu adalah hambanya. Itu fakta atau bukan? Ya, kita seringkali berkata itu fakta. Tapi saya mau katakan bahwa itu bukan fakta. Itu adalah persepsi terhadap fakta. Atau kacamata kita terhadap fakta kejadian yang ada. Ya, itu ya. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Nih Tuhan bilang ganti kacamatamu. Tolong ya Abraham kacamatanya diganti walaupun zaman itu belum ada kacamata. Demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Tuhan bilang ganti kacamatamu. Melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Menarik. Tuhan tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Jadi kayak jelas banget sebelum bisa melakukan apa-apa Tuhan bilang ganti dulu kacamatamu. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Gak cuma ngomong gitu tapi dibawa keluar. Terus apa yang dikatakan? Coba apa? Sama-sama katakan. Kata kerja berikutnya. Oh, mestinya kan Tuhan bilang coba dengar ya. Coba rasakan. Coba jilat gitu ya. Coba pegang. Tapi dengan jelas Tuhan bilang coba lihat. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Apa yang harus diganti? Cara melihatnya. Cara melihatnya terhadap satu keadaan harus diganti dulu sama Tuhan. Baru Tuhan bisa bekerja secara bebas dalam kehidupan Abraham. Sampai dibela-belain harus keluar, suruh hitung. Wah, saya nggak tahu zaman itu bintangnya kelihatan lebih banyak seperti apa. Tapi kalau Anda bayangkan bintang begitu banyak dan suruh hitung gitu ya, baru ngitung sampai sini lupa. Ini yang ini sudah aku hitung belum ya?
Sampai sini, yang ini sudah aku hitung belum ya? Sampai sini 21.921, yang itu sudah termasuk belum ya? Hitung lagi dari awal gitu ya. Bisa bayangin, nah ini Tuhan senang banget ya kayaknya ngerjain Abraham ya. Senang banget punya rasa humor yang tinggi, mungkin mirip sama saya gitu ya Tuhan ya. Ya, atau saya yang mirip sama Tuhan gitu ya. Ya saudara, saya percaya kita semua mirip sama Tuhan ya saudara. Ada humornya, selalu Tuhan itu senang bercanda saudara. Di ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai sama-sama kebenaran. Jadi lihat, ngitung, percaya, baru dihitung sebagai kebenaran. Menarik sekali dengan spesifik Alkitab berkata sebagai kebenaran, bukan sebagai fakta. Kejadian. Kejadian dan faktanya belum punya anak. Tapi disuruh lihat sampai dia bisa percaya bahwa kebenarannya ini begini. Jadi kita bisa pagi hari ini mulai sambungkan ya. Fakta, kenyataan itu tidak sama dengan kebenaran. Saya ulangi, fakta, kenyataan tidak sama dengan kebenaran. Hanya karena faktanya Anda sakit, bukan berarti kebenarannya bahwa Anda akan terus sakit. Faktanya Anda belum punya uang, berkekurangan belum berarti bahwa kebenarannya adalah Tuhan mau Anda miskin terus. Paham ya? Jadi kebenaran itu pada saat kita percayai mengubah fakta dan kenyataan. Nah sebelum fakta dan kenyataan berubah, yang diubah pertama apa? Kacamatanya. Sama-sama katakan, kacamatanya. Atau persepsinya dirubah dulu, baru kenyataannya ngikutin. Itu cara Tuhan bekerja dan pagi hari ini tahun 2023 ini kita harus betul-betul aplikasikan dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan tidak mengubah apapun dalam kehidupan kita sampai kita itu bisa melihat gambar itu. Sampai imajinasi kita, mimpi kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kenyataannya di rumah, pasanganku susah banget. Itu kenyataan, fakta. Tuhan tidak pernah mengatakan abaikan kenyataan, tidak pernah. Tapi Tuhan bilang bahwa kebenaran itu selalu di atasnya fakta. Dan kalau kita mengizinkan hati kita percaya, fakta itu diubah meningkat seperti kebenaran yang ada. Jadi itu prinsipnya seperti itu saudara. Bahwa Tuhan, kemampuan kita untuk mengelola persepsi atau kacamata akan menentukan seberapa jauh janji Tuhan dapat tergenapi. Ini kuncinya. Janji Tuhan kepada kita itu enggak berubah. Begitu sempurna, begitu luar biasa. Pertanyaannya adalah seberapa besar kemampuan kita untuk mengelola pikiran kita ini, imajinasi kita, mimpi kita ini. Kemampuan kita untuk melihat janji Tuhan dengan jelas. Yang kedua, itu menolong kita untuk membuat langkah-langkah strategi untuk mencapai ketujuan tersebut. Ya, kita tidak akan bisa membuat langkah-langkah secara konkret, realnya mau gimana, kalau di dalam pikiran ini tidak ada gambarnya dulu. Ya, kalau tidak tahu, tidak jelas mau kemana, gimana mau nyusun langkahnya. Semakin jelas suatu visi, semakin mudah untuk menciptakan strategi untuk mencapai sana. Semakin saya bisa tanya, Anda berkata, Pak, saya punya visi untuk satu kali saya sampai ke Paris misalnya begitu. Oke.
Seperti apa visimu? Saya akan tanya seperti jelasnya. Kamu akan sampai Paris dengan siapa? Pertama saya tanya. Ya, karena jalan sendirian sama dengan orang itu beda. Terus pertanyaan berikutnya adalah, mau berapa lama sampai ke Paris? Saudara, kalau Anda memutuskan hari ini mau mulai jalan ke Paris, pasti akan nyampe juga. Tapi ada yang nyampenya 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Ada yang nyampenya 3 bulan kemudian. Ada yang nyampenya cuma dalam hitungan 2 hari nyampe. Tergantung dari apa? Tergantung dari langkah dan strateginya, betul ya? Ada yang bisa lama sekali, ada yang bisa dengan cepat nyampe. Tergantung dari seberapa jelas. Yang dimaksud dengan nyampe ke Paris itu yang seperti apa gitu loh. Visi itu harus jelas. Harus seperti apa supaya kita bisa menentukan langkah dan strateginya. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin nutup dengan gini, saya minta tim Presence Worship bisa bersiap-siap. Belajarlah untuk hidup tidak terlalu cepat atau terburu-buru. Sehingga kita bisa selalu melihat tujuan setiap hari. The art of slowing down. Saya belajar ya dari mentor, jangan hidup terburu-buru. Di zaman yang serba canggih, kita punya kecenderungan untuk hidup sangat cepat. Saking cepatnya, enggak tahu tujuannya kemana. Pernah enggak tiap hari kita bangun pagi, kita mikir dulu, hari ini mau kemana ya? Hari ini mau mengerjakan apa ya? Apa yang penting buat saya hari ini? Kalau Anda enggak pernah bangun memikirkan itu, hari itu akan lewat begitu saja, dan Anda akan merasa enggak melakukan apa-apa. Ya, oleh karena itu saya selalu anjurkan untuk kita punya namanya saat teduh pribadi. Saat teduh bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman Tuhan. Izinkan pikiran kita atau gambar tadi, itu tiap hari diganti gambarnya. Apa yang jadi gambar di tahun 2023 yang orang berkata gambarnya ini, ganti kacamata. Lihat dari sudut pandang yang baru. Amin. Success in life is not a journey made of a few big incidental leaps, but countless of day-to-day small steps. By James Clear. Keberhasilan dalam hidup bukanlah satu perjalanan yang ditentukan oleh 1-2 hal gede yang terjadi. Tiba-tiba dapat lotre. Wah, itu berubah sukses. Tetapi terdiri dari langkah-langkah kecil setiap hari yang disengaja. Saya ulangi, bahwa kesuksesan dalam kehidupan itu bukan perjalanan yang isinya 1-2 big moment. Tiba-tiba Anda ditemukan oleh kerajaan Inggris, ternyata Anda masih keturunan kerajaan. Misalnya begitu ya. Atau dapat lotre gede gitu ya. Itu kan 1-2 hal tiba-tiba langsung berubah. Banyak orang berpikir kayak gitu. Tapi kehidupan itu ditentukan oleh setiap langkah-langkah kecil. Oleh karena itu pagi hari ini, saya rindu bagi saudara-saudara untuk mengganti kacamata kita setiap hari. Bagi teman-teman yang berkacamata tentu tahu apa yang kita lakukan setiap hari adalah memastikan bahwa kacamata kita ini bersih ya. Pagi-pagi selalu dibersihkan. Kenapa? Karena kalau tidak dibersihkan, sepanjang hari semuanya jadi buram semua. Jadi salah semua. Kejadian dan faktanya sama. Longsornya tetap sama. Banjirnya tetap sama. Eventnya tetap sama. Tapi persepsinya bedanya banyak banget. Dan persepsi itu menentukan keputusan dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin bacakan satu ayat terakhir. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu,
Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan Yesus itu selalu menawarkan fellowship. Tuhan Yesus itu selalu ingin datang dalam kehidupan kita, berpartner, bermitra, supaya dalam kehidupan kita itu tidak jalan sendirian. Tidak bikin keputusan sendirian. Dia bilang, aku akan temani kamu. Apakah pertanyaannya pagi hari ini kita akan mengundang dia atau tidak? Apakah kita punya waktu setiap hari untuk berhenti sejenak, untuk pikir, Tuhan pagi hari ini apa yang Engkau ingin aku kerjakan? Apa yang ingin Engkau katakan? Amin. Menarik di sini dikatakan kata pertama apa? Apa? Coba sekali lagi. Kata kerja pertama apa? Lihat. Tunggu. Baca ini ya, aku berdiri di muka pintu. Itu memang lihat. Tapi jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan mendapatkannya. Mestinya kan bukan lihat ya kata kerjanya ya. Kata kerjanya kan mestinya dengar ya. Mau mengetok pintu kok. Mengetok pintu ada suaranya, betul gak? Betul kan? Tapi dengan jelas Tuhan berkata, lihat. Berarti artinya apa? Di tengah kesibukan kita, seringkali kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik pintu. Betul nggak? Di tengah kesibukan kita nggak bisa mendengar apa yang terjadi di pintu. Padahal Tuhan ada di pintu, di depan pintu itu. Pintu itu membuat kita nggak bisa melihat langsung ke depan, betul kan? Tapi pintu itu juga benda yang memberikan akses untuk orang luar bisa masuk. Kita bisa keluar, itu namanya pintu. Ya. Tapi dari pintu itu saya bayangkan kita tidak bisa melihat langsung, tapi Tuhan dengan jelas berkata, lihat. Jadi perlu ada ekstra untuk kita lihat. Sama-sama katakan, lihat. Pagi hari ini Tuhan menawarkan itu kepada kita semua.